Belum dikirim, Bu, statusnya. Ini belum dikirim. Tadi TT-nya udah ya, Bu, ya? Tes TTE. Kalau sudah ditandatangan, halo, masih ada, Bu. Di sini masih bergabung ya? Iya, Masih Pak. bisa? Iya, Pak. Masih Ya, internetnya masih ini ya, masih bisa ya. masih Emang ada trouble, masalah Pak. ya, Bu, Iya. ya? Iya, Pak. Ini Nah, jadi ini, hujan, Pak. oh iya ya. Iya. Nah, kita tadi kan kalau ngeliat statusnya sudah ditandatangani ya, Bu. Nah, di TU pun ada notifikasi nih, naskah keluar yang belum diberkaskan. Tadi kan belum diberkaskan ya, Bu. Karena belum pemberkasan. Kita masuk sebagai TU nih, saya ke Bu Eka. Di sini ada naskah yang belum dikirim, nah, ada notifikasi juga. Jadi diklik, setelah diklik ini, naskah status kirim belum, status berkas belum. Jadi udah ditandatangani ternyata nih, Bu Siti Jaro udah tanda tangan, ya sudah tanda tangan. Nah, aksinya, ini aksi ada download. Jadi TU-nya itu nanti yang mendownload. Klik. Sekarang belum dikirim, tujuan. Ini Ibu Jenny. Tell history. Daftar verifikator. Naskah keluar, naskah belum dikirim. Berkaskan. Jadi ini nanti persuratan itu nanti kebetulan baru bikin satu. Nah, jadi ini proses pemberkasannya nanti yang di Kominfo ini tinggal milih, Bu. Lihat di sininya. Ininya nanti karena belum diberkaskan, jadi diberkaskan dulu. Yang memberkaskan adalah Bu Eka, TU Kominfo. Nah, Bu Eka sebelum memberkaskan harus membuat dulu di berkas tadi. Nah, selain penomoran nomoran otomatis juga membuat berkas. Kebetulan kan berkasnya tadi Bu Eka berkasnya baru buat satu nih Bu Eka berkasnya. Karena baru buat satu, kalau berkasnya banyak nanti pilihannya banyak sininya.
naskahnya ini kan naskah tadi belum dikirim oleh Bu Siti ya, Bu Siti Jaro belum dikirim. Nah, nanti banyak nih item-itemnya, banyak. Nah, kalau banyak nanti persuratan tinggal klik kanan, pilih mau diberkaskan di berkas mana, klik. Di sini banyak pilih berkasnya nih. Kalau banyak juga banyak. Kebetulan baru bikin satu. Kita klik di sini, simpan. Nah, sudah saya berkaskan nih tentang ini, tentang naskah surat yang tadi Bu Seni buat. Itu sudah masuk dalam berkas bimbingan teknis. Lihatnya di sini. Daftar nasib aktif. Nah ini sudah ada jumlahnya satu. Berkas bimbingan teknis 21. Nah di sini ada aksi. Ini proses pemindahan kalau ingin dipindahkan. Nah di sini untuk ngelihatnya, ini ada filenya PDF. Kalau kita ingin lihat filenya, jadi satu berkas itu kan bisa banyak isinya ya. Tadi ya, nih. Kebetulan berkas bimbingan teknis Rikandi ini isinya baru satu. Nanti kalau banyak yang muncul di sini daftar isi berkas, ada suratnya, nanti mungkin bisa ditambahkan ada laporan, ada daftar hadir ya kan, ada absensi. Nah itu semua berupa file. Jadi ngumpul dalam satu berkas. Kalau mau ngelihat tinggal klik filenya. Nah ini saya ingin membuka aja, nggak ngedownload. Nah ini suratnya. Suratnya baru berupa Microsoft Word karena tadi belum ditandatangani secara apa namanya, belum ditandatanganinya belum. Tadi kan sempat berhenti tuh di itu proses penandatanganan suratnya. Keluar dulu. Ini filenya masih Word. Di sini sebenarnya udah PDF ya. Ini redaksi. Jadi ini proses pemberkasannya ada di TU, kemudian suratnya itu masih nyangkut di Bu Siti. Bu Siti ini belum mengirimkan nih. Masih. Bu Siti ini masih belum menandatangani nih secara digital. Harusnya tadi kita rubah aja tanda tangannya, jangan digital ya. Tanda tangan scanan gitu. Ya. Masih ada naskah yang belum dikirim. Nyangkut nih, masih nyangkut terus. Karena apa? Karena ini sebenarnya baru setuju tapi belum ditandatangani surat ini nih. Udah disetujuin konsepnya seperti ini. Cuman masalahnya di sini tadi. Dia sudah setuju dengan suratnya tapi belum ditandatangani. Saya tadi coba pakai tanda tangan yang punya Bintek latihan. Karena ini nggak bisa lanjut kalau belum ditandatangani, dia nggak akan kekirim, Bu. Nggak akan bisa terkirim sebelum ditandatangani. Saya coba masuk pakai ini latihan. Saya coba lagi NIK-nya. Kosong 08 08 03 0803 2021 1234 062 spot
Password BSRE-nya. Pasnya. SRE 12 ini 1. BSRE 2 Oh, ini udah berhasil nih, Bu. Anda sudah setuju karena TT-nya sudah hilang, berarti sudah bisa dikirim. Nah, ini ketika sudah ditandatangani baru bisa muncul akan dikirim atau tidak gitu kan, atau bakal kirim. Kalau belum ditandatangani, dia udah setuju tapi belum ditandatangan, dia tidak ada fitur untuk dikirim gitu. Naskah ini belum dikirim nih, naskah ini. Nah, ketika sudah ditandatangani, yang merah-merah tadi udah nggak ada nih, Bu. Yang merah-merah tadi udah nggak ada yang di sini nih surat ini. Nah, saya mau besarkan ya. Saya zoom. Nggak ada ya. Nah, ini kan suratnya. Ini nge-zoom ya. Bisa di-zoom nggak nih? Oh, enggak ya. Surat yang dibuat Bu Seni diverifikasi oleh Pak Fahri, Pak Kabit. Kemudian disetujui oleh Bu Kadis. Itu kalau disetujui ini masih merah nih, yang 21 Desember ini merah, ini merah. Nah, setelah ditandatangani secara digital, tadi saya menggunakan NIK dan Paspres yang diberikan oleh BSRE khusus untuk setiap latihan-latihan gitu. Sehingga akan menjadi tanda tangan elektronik berupa barcode ini nih. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya bukan pakai NIK Bukadis tapi pakai NIK latihan Bintek Sri Kandi. Saya diberikan akses dan ini otentik, ini asli. Tuh. Ketika sudah yakin, ini sudah berubah, merahnya hilang karena sudah ditandatangani secara digital. Kemudian baru kita kirim surat. Klik kirim. Nah, di sini ditanyakan lagi. Anda akan menerima naskah ini dengan nomor diingatkan lagi. Nah, benar apa enggak? Yang akan diterima oleh Bu Nini, Kepala Dinas Kearsipan. Ya, kirim. Nah, Bu Nini kalau dia memasukkan nomor WA yang aktif, itu bunyi. Coba aja. Akan bunyi. Ada notifikasi WhatsApp. Nah, sudah selesai naskah. Ini telah dikirim. Berarti selesai dong. Jadi proses di saya dari mulai Bu Seni berkirim surat, diperiksa Pak Kabit, ditandatangani kepala dinas, surat sudah dikirim ke TU-nya, suratnya diberkaskan. Kita masuk ke TU-nya, TU Kabupaten. Di TU-nya pasti sudah terkirim. Hilang nih naskah yang belum dikirimnya hilang, tinggal naskah masuk yang belum diberkaskan. Tuh. Nah, tadi ini berkasnya, kita lihat. Nah, ini Index sudah diberkaskan pastinya. Saya lihat dulu, mudah-mudahan. Nah, ini jadi PDF. Jadi ketika ditandatangani baru dia menjadi PDF. Nah, gini nih hasil akhirnya. Ini kan tadinya merah nih. Tadinya ini berupa kode. Kode-kode saya bandingkan dengan ini terlihat ya Bu ya tampilan ini, Bu sini. Tampilan Lihat surat konsep. Oh, sudah bukan konsep, sudah surat.
Nah, ini sudah surat. Jadi perbedaannya dengan yang di surat tadi kan masih konsep Bu ya, ini udah jadi surat. Nah, ini yang sudah dikirim, yang tanda tangannya. Nah, ini kenapa ini jadi barcode? Tadi saya pakai NIK yang dari BSRE, nggak pakai paspresnya sesungguhnya Bu Siti ya. Tapi nanti kalau Bu Siti mau nyoba, dia nanti hasilnya kurang lebih seperti ini juga. Ya. Baik, ini kita sudah sampai di proses Kominfo ya, udah selesai ya. Contohnya ini berkirim surat lah kepada kepala dinas. Sekarang kita coba masuk yang ke Bu Nini ya. Kalau kita urutkan ya tadi kronologisnya, surat ini dikirim ke Bu Nini, ke Dinas Arsip. Kita masuk ke izin ke Bu Nini juga, meminjam akunnya. Saya masuk dulu. Masuk ke Kepala Dinas Perpusip. Panjang juga ya akunnya ya. Kabupaten Gresik. Nah, Bu Nini, Kepala Dinas. Nah, ini. Di dashboard Bu Nini ada dua nih. Jadi sebenarnya suratnya satu sebenarnya. Cuman dia notifikasinya dua. Pertama, Bu Nini belum dibaca. Kedua, belum ditindaklanjutin. Nanti kalau diklik baca doang, belum ditindak, ini muncul terus. Jadi suratnya itu prosesnya pertamanya masuk. Kalau belum pakai WA biasanya harus buka Sri Kandi dulu alamat ini, baru kita bisa mengetahui ada ini enggak, ada surat naskah dinas yang perlu kita tindak lanjuti ya Mas. Tapi kalau ada notifikasi WA biasanya di WA itu ada notifikasi Anda mendapatkan naskah masuk dari siapa gitu, ada di WA-nya. Tapi kalau sudah masuk Sri Kandi nanti ada di dashboard seperti ini, kita klik yang ada nilainya ini satu, bisa jadi ini disposisi juga bisa. Kita coba klik naskah masuk, Bu Nini klik. Nah, ini ada tanggal masuk, tanggal terima hari Selasa 21 Desember. Sekarang ya langsung ya jam 11.24. Tanggal naskahnya Selasa 21 Desember. Nomor 01 dari Diskominfo. Dari Bu Siti Jaroh, Kepala Dinas Kominfo, Pemerintah Gresik. Perihal tentang apa nih surat? Implementasi aplikasi Sri Kandi. Status bacanya belum dibaca, belum tindak lanjut ya, belum baca, belum tindak lanjut. Kita klik di sini di suratnya, klik muncul. Dari nomor referensi nggak ada, isi ringkas, detail naskahnya, surat biasa. Wah tapi ini segera nih gitu kan, segera umum TTE. Diterima sekarang, dibaca sekarang, belum diberkaskan, belum. Penerimanya siapa? Ini ya, kepala dinas. Kepala dinas nih Bu Nini. Kemudian baca nih Bu Nini kan, baca bla 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 gitu kan. Nah, intinya tentang mau penerapan Sri Kandi, ngundang dari Dinas Arsip untuk menjadi peserta gitu kan, peserta Sri Kandi gitu kan. Wah, ini harus saya disposisi gitu kan, kata Bu Nini. Baca dulu bla 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 sampai selesai, ini suratnya. Ya, selesai. Nah, kalau kita ke beranda lagi, ini pasti masih ada nilai satu nih yang belum tindak lanjuti itu. Jadi Bu Nini baru baca, tapi belum ngapa-ngapain, belum ditindak lanjut. Sekarang dari tampilan tadi bisa juga tindak lanjut, bisa juga ke beranda, lihat dashboard dulu, di itunya berandanya. Kita klik berandanya Bu Nini nih, Bu Kepala Dinas Arsip. Klik. Nah, sama tampilannya, cuman bedanya di sini sama dengan naskah masuk. Cuman baca tuh lanjutnya. Nah, di sini kalau kita klik ada tiga. Bisa jadi Bu
juga dibalaskan oleh. Tanpa disposisi berarti dibalaskan oleh ke TU-nya yang membalaskan. Kita bisa juga langsung lompat aja disposisi lah. Kita belajar yang urutan ya. Ini harus saya disposisi aja. Klik disposisi. Tadi lihat dokumen tadi udah kan. Kalau bisa lihat lagi juga nggak apa-apa. Nah tuh. Dilihat lagi nih. Bla 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 gitu kan. Sudah lihat. Di sini ada form disposisi. Grup disposisi tadi saya nggak buat. Yang penting inti-intinya. Nah, pesan disposisi ini 2 minggu yang lalu yang kita buat. Kalau nggak salah, kalau masih ingat si admin unit kearsipan ya. Nah, ini bisa banyak pilihan harusnya kalau diisinya banyak. Kebetulan minggu yang lalu ketika Bintek admin dan Arsiparis itu baru diisi 2 ya Bu ya di sini ya. Belum Iya. nambah-nambah nih, berarti belum dibuka-buka nih. Iya, Pak. Arsiparis ini akun unit kearsipan. Harusnya tadi klasifikasi harus nambah. Template sih udah sih, template udah ada 2 lah dari dulu kan saya buatkan 1 ya. Udah ada 3 sekarang berarti nambah 2 template naskah. Klasifikasi yang nggak gerak masih di umum 000 itu yang buat saya dulu itu nggak diisi-isi, nggak dilanjutkan. Kemudian pesan disposisi juga nggak ditambah-tambah. Harusnya dikasih pilihan lain ya, biar penggunanya itu variasi gitu. Banyak pilihannya. Tapi sesuai tata naskah dinas. Jadi Sri Kandi ini semua aturannya berdasarkan regulasi inputannya. Template-nya harus sesuai dengan peraturan bupati tentang naskah dinas. JRA klasifikasi harus sesuai peraturan bupati. Termasuk perintah disposisi kan biasanya ada nih di naskah dinas. Gitu. Kenapa di awal saya sampaikan semua masuk server Bintek dulu. Nah ini maksudnya Bu. Ketika sudah oke, regulasi lengkap baru masuk ke versinya live. Tapi isinya sama, nggak usah khawatir. Cara penggunaannya sama. Yang beda penyimpanan datanya. Kalau saat ini kita ada di penyimpanan data layanan ini servernya untuk Bintek atau uji coba. Nanti kalau sudah asli masuknya itu di servernya ini kalau saya yang servernya live. Nah, ini live. Nah, bedanya di sini. Kalau yang live Srikandi arsip.go.id. Kalau yang Bintek di Srikandi layanan.go.id gitu. Nah, kita lanjut. Kita hadiri berarti kan tentang Bintek ceritanya ya. Instruksinya. Tolong kirim peserta Bintek Srikandi. Tolong kirim untuk peserta Bintek Srikandi dari Bisperpo. Tujuannya adalah tujuan yang ada di. Nah, ini kebetulan kayaknya ya Bu Seni, ini belum bikin jabatan di bawahnya ya, eselon 3-nya belum dibuat ya. Ya. Kayaknya nih. Jadi Ya. tujuan disposisi ini plek di bawahnya eselon 3-nya, misalkan ada sekretaris dinas, ada kepala bidang arsip, kepala bidang pengembangan segala macam. Kalau nggak kosong ini berarti nggak ada nih. Nah, kalau tujuan lainnya itu biasanya struktur di samping atau di luar bawahnya langsung. Nah, seperti ini kan. Ada kepala komunika, ada Bu Munir, ada mungkin yang kabit kasihnya ini nggak ada ya. Coba arsip saya klik aja. Penuh nih belum diisi kayaknya ya. Dari dinas arsip belum ngisi kayaknya Bu. Jadi izin kita nggak bisa disposisi kalau begini. Karena disposisi itu kan untuk ke bawahnya ya bisa eselon 3 atau eselon 4. Jadi kan masuk ke Bu Nini ya. Bu Nini Asrukin.
termasuk Bu Nini Asrukin. Nah, udah dibuat belum akun di bawahnya kayak sekretaris dinas arsip atau kepala bidang kearsipan? Kalau belum, saya nggak bisa disposisi juga nih, Bu. Iya, kalau saya buatkan sebentar gimana, Pak? Boleh, Soalnya, boleh, bisa, Bu. oh ya, Ya, heeh. Dibuatkan aja satu, Bu, ambil contoh, satu eselon 3, satu eselon 4 ya, Bu. Biar kita coba segaris. Dibuatkan, biar nanti muncul nih disposisinya kemana turunannya sampai ke, jadi satu rangkaian semua. Jadi masing-masing dinas itu tugas pertama admin masing-masing OPD ya, mohon maaf saya bukan dinas-dinas dulu. Masing-masing perangkat atau perangkat daerah itu adminnya membuatkan akun-akun di lingkungannya. Kenapa? Admin nasional memberikan akun ke admin kabupaten memberikan admin lagi kepada OPD itu untuk apa ya, men-share fungsi tugas. Karena kalau semua dibuatkan oleh admin kabupaten, kan banyak banget tuh. Terdiri dari berapa? 30 perangkat daerah ya? Atau 36. Satu perangkat daerah, mungkin di situ ada kepala dinas, kepala badan, Pak camatnya kan, belum eselon 3-nya, belum eselon 4-nya, belum nama-namanya, belum. Jadi di-share. Mohon admin-admin OPD itu segera membuatkan akun kepada pegawai di lingkungannya. Ya dimulai dari pejabat strukturalnya. Mungkin ini kepala dinasnya sudah dibuatkan. Nah, sekretaris dinas mana? Belum ada nih akunnya di dinas Perpusip. Terus kepala bidangnya, kepala seksinya belum dibuatkan. Nanti pegawainya juga dibuatkan sehingga ketika ingin disposisi mau sampai ke person itu bisa. Ketika ingin menunjuk langsung orang bisa. Misalkan Bu Nini ke kepala ke sekdin lah. Sekdin teruskan lagi kepada kepala bidang. Kepala bidang kepala kasih. Kasih berhalangan nih. Nunjuk langsung stafnya bisa di sini. Dengan catatan stafnya dibuatkan akun juga oleh admin OPD. Sehingga yang berangkat Bapak Ibu ini misalkan ya kalau Kasubag mungkin masih eselon 4 ya. Bisa. Nah, kalau udah staf yang berangkat misalkan acara ini staf itu dapat perintahnya melalui disposisi Srikandi bisa. Kasubag memerintahkan lagi kebetulan berhalangan memerintahkan. Nah, itu bisa dengan catatan dibuatkan akun terlebih dahulu gitu. Nah, kalau seperti saat ini berarti saya menunggu dulu untuk menunggu bawahannya dari Bu Nini nih agar bisa disposisi. Saya balik lagi ke sini aja ya, ke depan lagi deh. Jadi Bu Nini ini tadi masih posisinya masih ada satu naskah yang belum ditindaklanjuti. Sambil menunggu Bu Seni membuatkan minimal satu eselon 3 dan satu eselon 4 aja, Bu. Biar kita bisa simulasi. Tadi kan proses surat keluar sudah saya jelaskan ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan sambil nunggu Bu Seni. Proses surat keluar itu ada ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan Bapak Ibu. Dari mulai membuat konsep suratnya, kemudian diperiksa, kemudian dikirimkan. Kita sudah sampai proses tahap ini. Sudah sampai surat masuk. Ini proses surat masuk. Sudah sampai proses surat masuk. Kita nunggu untuk disposisi. Jadi surat masuk kearsipan.
Kita coba mau didisposisi nih, ditindaklanjuti suratnya. Nah, suratnya ini. Kita mau tindak lanjut, disposisikan, hadiri. Instruksinya hadiri. Tolong dihadiri. Jadi untuk ini. Ini tujuannya belum ada Bu tujuannya Bu ini. Kita cari ya. Arsip kita klik. Kalau sudah ada dia muncul sendiri. Ini belum ada arsip. Sekretaris. Belum ada ini bos ini. Untuk sekretaris di bawah Bun ini. Mungkin bisa dibuatkan dulu di bawahnya ini. Di sini ada tujuan disposisi belum ada. Jadi membuatnya itu bikin dulu unit kerja di bawahnya kepala dinas. Kemudian boleh saya minta akunnya ini aja, akunnya admin dispursif. Admin dispursif biar saya lihat strukturnya sekalian. Saya lihat struktur unit kerjanya. Kemudian nanti jabatan dan penggunanya siapa aja. Karena kalau dilihat di posisi seperti ini masih apa ya? Masih belum ada ini. Masih belum ada posisi di bawah. Di bawahnya kepala dinas. Adminnya ini Bu, admin OPD ini ada nggak di WA? Adminnya OPD di arsip. Bukan ini. Bukan admin kabupaten. Ada nggak Bu? Kalau admin kabupaten OPD-nya belum dibuat kan Pak? Oh, belum dibuat. Kemarin belum ya Bu ya? Dispursif. Oh iya ya. Dinas Perpus belum membuatkan. Adminnya belum Bu? Bukannya sudah Bu? Admin kabupaten membuatkan. Admin kabupaten membuatkan admin OPD itu kemarin baru 3 ya? Diskusi bukannya hadir Bu? Udah dibuatkan juga loh Bu. Coba saya lihat deh. Saya lihat dulu. Dari admin kabupaten bisa kelihatan sih. Bisa masuk. Lupa saya. Kayaknya gini deh. Buatan ini yang buat saya agak lupa. Gini kayaknya Bu. Nah kan benar salah tadi. Kalau nggak salah saya masih ingat kalau nggak dirubah ya. Ya. Nah ini admin kabupaten itu tugasnya membuatkan admin OPD. Kita bisa ngelihat di sini. Di sini bisa kelihatan. Admin setda Buddha. Nah ini. Oh iya sudah ada Pak. Ada masalah ini. Cuman passwordnya apa ya? Saya lupa dulu kan yang buat kan admin kabupaten ya. Iya. Mungkin Yang masih default Pak passwordnya. Passwordnya masih default ya. Ya saya coba ya Bu. Iya. Saya coba. Jadi kalau membuat unit kerja di dinas itu harus dari adminnya ya. Kalau bisa dari admin ininya, dari admin OPD-nya. Jadi biar admin kabupaten hanya mengurusnya sampai admin OPD aja membuat ditambah dengan persuratan TU Pemda dan arsiparis unit kearsipan Pemda. Selebihnya nanti biar admin OPD.
Ini ya kalau nggak salah deh tadi. Pak Saipudin nih adminnya. Saipudin belum nginput ini Pak. Nah kita nih kelihatan di sini dari unit. Nah ini masih kosong. Salah ini berarti salah apa? Harusnya Bapeda ya. Bapeda mungkin udah ya. Kalau Bapeda ya. Iya, Bapeda lebih komplit, Pak. Tapi ini udah ada juga sih ini Bu. Jabatannya doang tapi ini unit kerjanya mana? Ya. Nah, saya coba bagannya lihat. Ini udah Bu, udah ada. Nah ini udah ada. Nih, udah lengkap ini unit kerjanya. Udah tuh unit kerja udah. Sekarang jabatannya. Jabatannya. Nih udah ada admin disposif, kepala dinas sudah, sekretaris dinas. Nah, sekretaris dinas ini harusnya Ibu yang buat ya. Ini ditaruhnya di sini Bu. Nih. Adanya di unit kerja dia sekretariat bukan dinas. Jadi caranya Sekdin ini dirubah induknya taruh di sekretariat. Sekretaris perpustakaan jabatannya ya. Kita cari. Jabatan sekretaris dinas perpustakaan. Mana? Jabatan. Kalau begini jabatan. Nah ini aktif. Ini bukan dinas induknya, jadi ininya kita ganti. Ininya kita ganti jadi sekretariat. Karena sekretaris kan ada di unit kerja sekretariat ya. Kalau seperti ini sekretaris ada di bawah dinas. Dia sejajar dengan kepala dinas. Seharusnya kan sekretaris di bawahnya kepala dinas gitu. Jadi ini kita rubah. Edit. Nah, ini unit kerjanya jangan dinas. Tapi unit kerjanya sekretariat. Nah, ininya dihapus. Ya, baru kita perbarui. Nah, kalau kita jabatan sekretaris dinas itu adanya di sekretariat. Nah, ini benar. Nah, ini kita hapus aja nih. Nah, ini juga salah nih. Nah, ini jabatan sekretaris ini. Nah, ini kok ada kasus pengukuhan. Ini dua. Ini yang ini saya hapus Bu, yang ini enggak, yang ini salah nih yang ini. Ini 3 salah nih dari mulai sini. Ini dari jabatan. Kemudian penggunanya saya cek dulu. Penggunanya di sini coba sekretaris dinas tadi udah ada belum? Nah, ini sekretaris dispersif. Kita cek ya, Pak Dedi namanya. Kita cek sekretaris dinas itu. Nah, ini salah. Pantesan tadi nggak ketemu ketika disposisi di Ibu mana tadi? Nah, ini. Ketika disposisi di Ibu Nini itu nggak ketemu karena disposisi itu harus bawahannya. Kalau posisi seperti ini berarti sekretaris sejajar dengan Bu Nini. Ini harus dirubah. Makanya ini diedit aja. Nah, ini diedit. Nah, kita lihat di sini. Sekretaris dinas benar penggunanya. User ini udah benar. Nah, ininya yang salah, Bu. Ininya harusnya sekretariat. Nah, ininya sekretaris. Jangan ini ya. Ini baru yang saya buat tadi. Ini baru bisa nanti ketemu. Nah, ini nomor WA. Oh, kalau nomor WA-nya benar di sini. Nomor WA-nya belum ada, belum diisi. Ini nyala nggak apa-apa. WhatsApp. Jika terima notifikasi WhatsApp nanti akan bunyi. Ininya nggak perlu diganti ya Bu tadi baru dibikin. Nah, ini kemungkinan baru ketemu perbarui. Oke. Udah benar.
Nah, saya coba ya. Tadi nama akunnya apa tadi apa? Akunnya Pak, bukan akunnya Pak Saipudin. Akunnya sekretaris dinas tadi. Nah, ini Pak Dedi ini. Kemungkinan nanti muncul nih Pak Dedi. Di Bu Nini. Ke Pak Dedi. Saya masuknya ke Bu Nini tadi masuknya. Kita lihat, kita mau disposisi ke Pak Saipudin. Pak Hari tadi ya. Hadis. Coba disposisi dari Kepala Dinas Arsip ke Sekretaris. Nah, muncul kan Bu? Tadi sudah saya perbaiki. Nah, jadi disposisi, ketika tujuan disposisi itu persis bawahannya langsung yang muncul. Kalau ingin disposisi di luar bawahan langsung, bisa milih ini. Nah, misalkan kearsipan, kabit, kasih, atau apapun, atau di luar bawahannya langsung bisa ini di sini. Bisa mencarinya di sini. Kemungkinan yang tadi dibuat tuh banyak salah strukturnya Bu, yang dinas arsip. Sehingga dia nggak muncul di sini. Kayak eselon 4-nya kan tadi Kasubag sebenarnya harusnya ada ya. Nah, di sini Kasubag nggak ada. Eselon 4-nya jadi milihnya di sini. Kalau dari kepala dinas ingin disposisi langsung ke kasih, boleh kan, namanya pimpinan kan, tanpa harus diberikan ke eselon 3-nya. Kepala dinas langsung disposisi ke kepala seksi apa gitu. Jadi nggak melalui sekretaris dinas, nggak melalui kepala bidang, nah itu bisa, boleh. Nah, tapi kalau mau melalui bawahnya langsung tinggal di checklist, ini kan pilihannya. Kalau posisi seperti ini, berarti disposisinya hanya ke Pak Dedi. Sekretaris dinas. Ya Bu ya, kita coba. Cuman sayangnya dari Pak Dedi ini di bawahnya nggak ada lagi nih. Saya harus buat dulu nih eselon 4-nya. Kasubagnya karena tadi baru saya perbaiki tadi ya. Nah, strukturnya. Karena ketika tadi strukturnya sejajar, itu nggak ketemu, nggak mungkin kepala dinas itu disposisi terhadap yang selevelnya gitu kan. Adanya format teruskan, bukan disposisi. Kalau disposisi itu selalu di bawahnya. Disposisi selalu ke bawahnya. Boleh ke eselon 3, boleh ke eselon 4-nya. Kalau ke eselon 3-nya dia muncul otomatis di sini tujuan disposisi. Kalau ke eselon 4-nya harus dicari di sini. Mau subak apa, mau kasih apa. Ketikan 3 huruf depan, nanti akan muncul. Nah, kalau ini nggak muncul, kemungkinan pembuatan struktur jabatan dan pengguna itu tidak tepat penempatannya, salah, harus diperbaiki. Seperti tadi ini kan sudah saya perbaiki. Pak Dedi ini tadinya dia unit kerjanya dinas arsip, padahal unit kerjanya dia sekretariat. Nah, di sini. Sehingga muncul sekretariat itu kan di bawahnya kepala dinas. Oke, kita lanjut. Kalau ada mau file tambahan boleh ditambahkan oleh Bu Nini terkait disposisi, misalkan mau ditambahkan catatan apa, silahkan ambil. Kalau nggak ada kita kirim. Oh iya, lupa juga ada batas waktu. Nah, kasih waktu nih jam 21.12 batas waktu untuk tindak lanjutnya. Tuh, jadi siapa boleh pilih. Jadi batas waktu dari Bu Nini oleh ini sebenarnya nggak ada batas waktu harusnya. Ini kan bisa bunyi lewat handphone ketika ini dikirim, saya kirim klik. Ketika Pak siapa tadi? Pak itu punya notifikasi WA. Nah, ini siapa tadi yang dikirimnya tuh? Disposisinya Pak Sekdin. Nggak ada. Walaupun di rumah ya bisa langsung baca ini. Perintahnya apa dari itu. Kita coba masuk ya. Ini masih di Bu Nini. Bu Nini berarti sudah selesai. Dia sudah tindak lanjut. Dia bisa memantau suratnya sampai di mana. Selasa awalnya dari surat masuk Bu Siti Jaroh Diskominfo. Dari Diskominfo asalnya ditujukan kepada Bu Nini.
berupa surat naskah dinas. Ini loh filenya. Kemudian Bu Nini, dia hari itu juga mendisposisikan surat dari Bu Siti itu didisposisi kepada Pak Dedi. Pak Dedi belum baca nih, ketahuan. Kalau sudah baca dia hijau. Kalau belum baca kuning tuh sana. Belum dibaca. Kalau ini sudah dibaca. Ada indikatornya. Ketika bawahan itu sudah membaca atau belum. Posisi surat di mana itu kelihatan. Berarti posisi surat masih ditahan di Pak Dedi, Pak Sekretaris Dinas. Pak Dedi kebetulan HP-nya baterainya habis. Tuh, atau nggak nyalain laptop gitu kan. Berarti kan nggak dibaca-baca nih. Tapi ketika handphonenya nyala, bunyi, baca. Nah, begitu dibaca, wah ada perintah nih, gitu kehadiri. Nah, lebih detail lagi kita masuk ke akunnya Pak Dedi, Pak Sekretaris Dinas ya. Sekretaris Dinas akunnya apa ya tadi? Saya nggak hafal. Apa Bu? Akunnya Sekretaris titik Disperpusif ya. Titik Kak Gresik. Gresik. Salah. Ini udah titik, benar Sekretaris Disperpusif. Oh, S-nya 2. Pusip. Salah huruf 1 aja nggak mau dia. S-nya 2 tuh. S-nya 2. So, sama. Cuma beda posisi. Kalau tadi naskah, kalau ini disposisi. Pak Dedi ini buka HP atau buka laptop, masuk Sri Kandi, wah ada yang belum dibaca nih, nah, gitu kan, ada belum ditindaklanjut juga, kan bisa jadi Pak Dedi ini disposisi lagi, kita nggak tahu apa mau dia sendiri yang berangkat atau disposisi lagi, tapi yang jelas pasti dibuka dulu disposisinya, klik ini, bacalah, ini suratnya, atau informasikan di, oh nih Pak Dedi, nah, ini bisa ada langsung tindak lanjut atau udah selesai, bisa dari sini langsung, atau wah ini buru-buru saya mau ini baru baca dong, oh ini ada surat dari Bu Nini, ntar aja deh tindak lanjutnya, berarti kan ke sini, ini nyala terus nih, terus diklik, kalau diklik sama juga sama kayak tadi, jadi Pak Dedi di sini, nah pilihannya ada 3, apakah selesai, apakah perlu tindak lanjut lagi, kira-kira Pak Dedi ini mau berangkat sendiri atau merintahkan lagi gitu. Kalau merintahkan lagi berarti disposisikan. Kalau disposisikan berarti oh sudah ada nih muncul. Bawahannya Pak Dedi baru 1 nih, Kasubag Umpek. Mungkin ada lagi kan Kasubag Keuangan ya Bu ya. Muncul nih nanti nih, muncul. Oke, karena masih ada kita coba aja ya. Nah ini sayangnya ini nih pilihannya cuma 2, harusnya banyak, bahasa eselon 1 ke eselon 2, disposisi eselon 2 ke eselon 3, eselon 3 ke eselon 4. Sehingga pilihan pesan disposisinya variatif gitu. Jadi eselon 3 atau eselon 4 bisa milih. Kalau ini kan 2 ini aja. Nah, Pak Dedi tadi kayaknya ada yang bikin nih barusan nih. Bawahannya Bu Sita, Kasubag Umpek lah. Kan laksanakan ya Bu. Siap. Tujuan lainnya kalau ada silakan. Kalau nggak ada. Kemudian mau ditambahkan lampiran boleh. Kalau nggak langsung kirim. It's error. Kenapa ini error? Dari servernya. Oh apa belum dibikin nih? Kasubag Bu Sita ini ya jadi bikin. Sudah Pak, sudah dibuat. Dibuat ya, iya. Ini ada tambahan, kalau mau ditambahan silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting yang bintang-bintang ini diwajib. Kemudian harusnya dikirim. Nah,
Kenapa ini? Oh, ini bisa jadi ininya salah, Bu. Unit kerjanya atau itunya. Jadi ini dilihat lagi, Bu ya. Tujuan disposisinya harus dilihat lagi. Tapi kalau ini dikirim, kalau kita klik kirim, nanti itu akan muncul di menunya Bu Sita. Tampilannya sama seperti ini. Seperti ini. Ini untuk Bu, ini Pak Dedi tadi udah ngelihat dokumen. Ininya adalah laksa diri. Cuman kok ini nggak mau ya. Coba saya masuk ke Bu Sita. Sita. Saya masuk adminnya dulu. Ini ada salah pengaturan ininya. Sita. Pak, ini sudah jam 12, Pak. Iya. Admin apa lagi, Bu ya? Oh, disposif ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Sudah. Kita akhiri ya, Bu ya. Cuman sebelumnya tadi saya sampai di Kadis ya. Tadi Itu sampai Pak, di sekretaris ya tadi, sekretaris ya. Dispertusif tadi. Kita akhiri aja sebelumnya sampai di sini saya coba dulu. Sekretaris ya. S-nya 2. Iya, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu. Udah jam 12 ya. Jadi alurnya seperti itu, Bu. Untuk hari ini ya. Di TU, karena TU itu kan kemungkinan juga bisa harus berkirim surat atau ditugaskan berkirim surat. Jadi ada menu-menu kayak registrasi naskah keluar, template segala macam ya. Cuman pembedanya di TU itu ada penomoran otomatis dan pemberkasan, kalau di pengguna tidak ada. Jadi semua fasilitas di pengguna user ada di TU. Cuman ada 2 fasilitas TU yang tidak ada di pengguna. Seperti itu, Bu. Mungkin dari saya sebelum saya akhiri. Kalau alurnya seperti itu, penggunanya sampai pemberkasan sudah, menu-menu ininya mungkin tadi kurang lebih ada bayangan ya, Bu, seperti apa sih aplikasinya gitu. Nah, jadi kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bu, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu dengan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang sopan. Saya akhiri Bintek hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cipto yang sudah memberikan materi yang itu banyak tadi mulai jam 9 ya Pak ya sampai jam 12 ini tadi. Untuk teman-teman OPD mungkin lebih memperhatikan dalam pembuatan struktur, jabatan dan penggunanya. Supaya nanti pada saat pemilihan pada unit kerja itu nanti nggak salah, nggak muncul kalau tidak sesuai dengan struktur yang ada. Ya, dengan telah dipaparkannya semua menu dan aplikasi dari Sri Kandi ini, maka diharapkan Bapak Ibu OPD untuk segera melakukan uji coba untuk mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi di lingkungan OPD Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada kendala terkait uji coba tersebut, Bapak Ibu bisa menginformasikan di grup WA yang sudah kita buat, yaitu grup percepatan Sri Kandi yang nantinya akan kita bahas di sana. Dan jika nanti butuh tindak lanjut, nanti akan kita komunikasikan dengan Pak Cipto lagi. Peran dari Bapak Ibu sekalian aktif dalam mencoba uji coba aplikasi ini sangat diharapkan, karena ini sebagai langkah awal dari kesuksesan penerapan aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Gresik. Sehingga Bapak Ibu segera mencobanya, sehingga tahu kendala-kendalanya apa, nanti kita komunikasikan bersama. Terima kasih, acara ini sudah berjalan lancar. Mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cipto dan teman-teman dari OPD semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu?
Iya, Pak, matur Bismillah. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.